pagi ini? Sudah semua? Ada yang belum? Belum, Putra. Kenapa Putra? Kok belum sarapan? Belum masak nasi, Punya. Kenapa belum masak nasi, nak? Oh, cuci baju dulu. Yang lain ada lagi yang belum sarapan? Sudah semua? Iya. Sarapan itu penting ya, nak. Iya, pagi harus dibiasakan sarapan terlebih dahulu. Biar apa sarapan? Ada yang tahu kenapa harus sarapan pagi-pagi? Biar sehat. Ada lagi yang lain. Biar apa sarapan pagi-pagi itu? Biar kuat. Biar belajarnya semangat. Betul. Sudah semangat hari ini buat belajar? Semangat? Harus semangat pagi ini ya? Oke? Iya. Hari ini ada yang tidak hadir atau hadir semua? Hadir semua. Coba ibu cek dulu kehadirannya kalau begitu.
pembelajaran kita yang sudah lalu itu tentang dongeng. Kalau kemarin kegiatannya itu kita tentang membaca, kalian disuruh ibu membaca satu persatu tentang dongeng untuk menemukan siapa tokohnya, tokoh utama dan tokoh yang lainnya pendampingnya ya. Hari ini masih berkelanjutan bercerita tentang dongeng, tapi hari ini kegiatan kita adalah untuk melakukan atau untuk memeragakan dongeng yang ada. Kita buat kelompok untuk memainkan peran. Setuju tidak kita hari ini main peran? Setuju. Setuju tidak? Setuju. Setuju ya? Iya. Hari ini kegiatan kita adalah bermain peran dari sebuah dongeng. Baiklah, karena kita hari ini adalah kegiatan kita adalah bermain peran, Ibu akan jelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini tentang dongeng. Karena kita hari ini adalah untuk pembentukan kelompok, ya. Nanti kita bentuk kelompok sesudah ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, yang pertama itu adalah tujuannya adalah kalian dalam berdiskusi kelompok atau bermain peran, kalian harus mampu menemukan pesan moral yang terdapat dalam dongeng. Itu yang pertama tujuan pembelajaran kita. Yang kedua, kalian di dalam nanti kita bermain kelompok atau berdiskusi kelompok, kalian harus bisa mengaitkan pesan moral yang ada yang kalian temukan tadi, bisa mengaitkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuan ketiga yang harus kita laksanakan pada hari ini adalah kalian harus bisa menceritakan kembali dongeng yang kalian perankan pada hari ini. Bisa? Bisa. Oke, hari ini karena kegiatan kita adalah bermain kelompok, kalian Ibu suruh maju ke depan semuanya. Ibu bebaskan kalian buat mencari kelompok mana yang kalian inginkan. Ingat, karena jumlah kalian adalah 14 dalam satu kelas, Ibu pengen hari ini kita bermain kelompok. Ibu akan bagi jadi 3 kelompok. Karena jumlahnya 14, Ibu pengen hari ini yang tampil ada 3 kelompok. Berarti satu kelompok ada yang isinya kelompoknya 4, ada juga yang 2 kelompok isinya berarti 5. Silakan kalian maju, nanti bebas untuk memilih teman kelompoknya. Yuk maju semua. Maju semua. Yuk maju semua. Sudah? Sudah maju? Nah, sudah maju semua ya. Sekarang Ibu kasih waktu
Ibu akan bagikan cerita yang harus kalian mainkan ya. Ya. Ibu bagikan dulu sebentar. Karena tadi kita sudah bentuk kelompok dengan nama buah. Ibu akan bagikan naskah yang akan kalian mainkan per kelompok di depan ya. Ya. Silakan nanti baca dulu ininya naskah yang Ibu bagikan, karena yang sini kita hari ini bermain adalah 3 orang. Yang satu adalah untuk jadi pengamat. Silakan pegang dulu. Nanti kita akan tentukan siapa yang akan memerankannya satu-satu gitu. Siapa yang akan menjadi pengamatnya ya. Pegang dulu karena yang akan bermain adalah 3 orang. Kalian pegang dulu naskah ceritanya. Sudah diterima naskahnya? Sudah? Sudah? Sudah ya? Sudah semua? Kelompok anggur sudah? Nah, sekarang Ibu kasih waktu, karena kalian sudah menerima naskahnya, cerita yang akan kita mainkan hari ini. Silakan kalian berembuk, berdiskusi di kelompok. Siapa yang akan memainkan cerita hari ini? Ibu jelaskan dulu. Sebelum kalian memilih peran, Ibu ceritakan dulu yang akan kalian mainkan hari ini. Hari ini cerita yang akan kita mainkan berjudul Pohon Apel yang Tulus. Hari ini 3 yang akan main di depan, 3 orang. Yang satu akan membacakan sebuah narasi, yang satu akan menjadi seorang anak laki-laki kecil, yang satu akan berperan sebagai si pohon apel. Paham? Paham? 3 yang akan kalian maju nanti berkelompok 3. Yang satu nanti akan jadi pengamat. Yang pertama itu akan menjadi si pohon apel. Yang satu akan menjadi si anak laki-laki. Yang satu akan membacakan cerita atau narasi. Sekarang Ibu kasih kalian waktu untuk menentukan per kelompok ya. Siapa yang akan menjadi anak laki-laki, siapa yang mau menjadi si pohon apel, dan siapa yang akan membacakan ceritanya. Ibu kasih kalian waktu berembuk ya, berdiskusi, tentukan siapa yang akan menjadi cerita tersebut. Misalkan anak laki-lakinya siapa, si pohon apelnya siapa. Yuk berembuk yuk, siapa yang akan menjadi
sudah berdiskusi, siapa yang akan menjadi bagian cerita hari ini? Sudah? Kelompok apel sudah? Siapa yang akan menjadi si pohon apel? Siapa? Siapa yang berebut? Berebut ada yang mau jadi narasi. Sekarang sudah ditentukan belum? Siapa yang akan menjadi narasinya? Siapa? Dari kelompok apel? Putra jadi apa hari ini? Anak laki-laki. Alipa? Narasi. Ini kan berarti anak laki-laki ya, nak? Ya si pohon apel. Ini berarti anak laki-laki. Alipa jadi narasi. Iya, berarti sisanya itu bertugas sebagai pengamat. Ini lembar pengamatan nanti ibu jelaskan. Ibu jelaskan, ibu kelompok lain dulu. Kelompok mangga sudah ditentukan siapa yang akan menjadi cerita kita hari ini? Sudah. Siapa yang akan menjadi si pohon apel? Siapa? Dapat. Ajak jadi apa hari ini? Narasi. Dirga? Anak laki-laki. Berarti Maria tugasnya adalah sebagai pengamat. Pegang, nanti ibu jelaskan apa tugas si pengamat. Sudah ditentukan kalau ikut kelompok anggur? Ya, siapa yang bertugas hari ini? Yang jadi si pohon apel siapa? Aza. Yang jadi anak laki-laki? Marwa. Berarti kamu jadi pembaca ceritanya ya. Yang tugas yang ininya berarti yang duanya adalah sebagai pengamat. Nah, selanjutnya sebelum kita maju ke depan, kita akan memainkannya. Di mana kita kira-kira? Berarti di sini ya. Di sini ya. Cukup di sini? Cukup? Cukup. Di sini cukup ya, 3 orang ya. Yang lain silakan pengamat nanti mengamati teman kelompoknya yang maju. Silakan dinilai apakah sudah sesuai dengan penilaian yang ada di lembar pengamatan itu atau tidak. Oke? Siapa yang akan kita maju terlebih dahulu hari ini? Kelompok mana? Kelompok mana yang akan maju terlebih dahulu? Apel, anggur atau mangga? Yang mana? Kelompok apel sudah siap atau belum? Belum. Kenapa belum siap? Kenapa belum siap? Nah, jadi kelompok mana lagi yang udah siap? Siapa yang sudah siap untuk maju terlebih dahulu? Siapa yang sudah siap? Ibu tentukan kalau gitu ya. Kemarin sebelum kita tampil, kita sudah belajar bagaimana cara memainkan sebuah peran. Ekspresinya kita kemarin sudah belajar. Sebelum kita mulai hari ini langsung memerankan sebuah cerita yang ada di dongeng. Kemarin kita sudah belajar kan? Iya. Sekarang kalau belum ada yang berani, ibu yang tunjuk kalau hari ini. Berarti yang akan ibu tunjuk pertama itu kelompoknya ketua kelas. Ketua kelas kelompok yang pertama silakan maju. Silakan maju ketua kelas. Oh iya, pohon apelnya ya. Ya. Siapa yang bertugas jadi pohon apel? Siapa yang bertugas jadi pohon apel? Nah, silakan si pohon apel. Tugasnya adalah di sini. Di sini
waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kamu bantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi dia tidak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel itu sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Ya, selesai
belajar lagi. Tapi sejauh ini penampilan kalian menurut Ibu sudah bagus. Tapi karena tadi sepakat kelompok mana yang bagus, bagaimana kalau kita mendengar sekali lagi cara dia dalam penyampaian ceritanya? Setuju tidak? Setuju. Tidak usah maju ya. Coba baca di sini saja yang bertugas menjadi tadi dalam cerita tersebut. Siapa saja? Yuk. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayolah bermain bersamaku. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kamu membantuku? Kamu Kesepian dan sedih. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberi apa-apa. Tidak apa-apa. Aku membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat kelompok mangga. Seperti itu ya penampilan kalau sedang bermain peran. Intonasi atau tinggi rendah kalian dalam membacakan juga ditentukan ekspresinya. Boleh nanti lain kali kalau kita bermain peran boleh maju, boleh memakai tangan dan sebagainya. Selanjutnya karena semuanya sudah tampil, hari ini Ibu akan bagikan LKPD yang harus kalian kerjakan. Sebelum Ibu bagikan LKPD, perhatikan sebentar ya. Perhatikan. Di sini juga ada sebuah cerita. Di sini cerita tentang dongeng sama. Cuman tugasnya adalah di sini. Perhatikan dulu Putra dengan Gisel. Ibu jelaskan dulu cara kalian mengerjakan lembar LKPD. Di sini silakan kalian baca dulu sebentar cerita tentang dongeng yang ada di lembar LKPD. Selanjutnya adalah kalian di sini petunjuknya. Di sini ada kotak ya, kotak-kotak yang sudah tersedia di sini. Ada berapa kotak? Kalian susun menjadi dua buah kali. Paham tidak ini kelompok mangga? Paham ya? Ada nanti sebuah cerita dongeng, kalian baca dulu sebentar. Selanjutnya kerjakan petunjuknya adalah dari berdasarkan kata-kata yang ada di kotak, kalian susun menjadi dua buah kalimat. Paham yang Ibu perintahkan? Paham. Kalian baca dulu sebentar ya. Ini Bu ceritanya. Baca dulu ceritanya. Ini ceritanya sih. Sudah semua? Sudah? Ada yang belum dapat lembar LKPD-nya? Sudah ya? Nah, tadi sudah Ibu kasih tahu dalam mengerjakan petunjuk LKPD ya. Sebelum mengerjakan, kalian baca dulu cerita yang ada di lembar LKPD.
baca dulu cerita dongengnya sebentar. Lalu selanjutnya adalah silakan kalian mengisi lembar yang keduanya. Ya, paham tidak? Paham semuanya? Kelompok apa paham? Kelompok anggur paham? Ya, silakan ya. Baca dulu nak ya. Baca dulu cerita yang ada di lembar KKPD-nya. Lalu selanjutnya kerjakan sesuai petunjuk dan arahan dari yang Ibu jelaskan tadi. Ya, silakan baca dulu.
dibaca dulu ya nak sebelum kalian mengerjakannya ya. Silakan baca dulu ceritanya, selanjutnya baru dikerjakan soalnya. Ceritanya dibaca dulu ya nak sebelum kalian mengerjakannya ya. Silakan baca dulu ceritanya, selanjutnya baru dikerjakan soalnya.
Sudah selesai semuanya anak-anak? Sudah. Sudah. Digabung ya. Digabung dengan cerita yang tadi. Sudah semua? Sudah. Sudah semua ya? Kakak PD-nya? Sudah. Baiklah, masih semangat tidak hari ini? Masih semangat? Masih semangat? Masih. Biar bertambah semangat, bagaimana kita melakukan ice breaking ya? Ya? Semangat ya? Ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Sekali lagi, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Sudah selesai hari ini bermain peran? Sudah. Semangat tidak hari ini? Menyenangkan tidak hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Karena kegiatan bermain peran sudah selesai, berarti terakhir adalah kita melakukan penyimpulan ya dari cerita yang sudah kalian mainkan hari ini. Apa yang dapat kita simpulkan hari ini? Ada yang tahu dari cerita si pohon apel? Ada yang tahu? Kalian tadi sudah bermain peran. Sekarang kita harus dapat menemukan atau menyimpulkan isi dari cerita dongeng yang sudah kita mainkan hari ini, atau kita mengambil hikmah dari cerita tersebut. Apa yang bisa kita tangkap pesan moral yang terkandung dalam dongeng tersebut? Apa yang bisa kita petik dari cerita tersebut, atau pesan moral yang bisa kita dapat apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kelompok apa? Kelompok anggur, kelompok mangga? Baiklah, ibu yang akan menyimpulkan cerita hari ini. Kegiatan kita adalah bermain peran. Apa yang dapat kita simpulkan hari ini? Pesan moral yang bisa kita dapatkan hari ini adalah cerita tentang si pohon apel yang tulus, bercerita bagaimana si pohon apel dalam memberi sesuatu ya. Apa yang dia beri? Cabang ya, memberi sesuatu. Dia tidak mengharapkan balas budi, atau dia memberi sesuatu tanpa rasa pamrih, seperti itu. Juga yang terpancar dari cerita si pohon apel, kegembiraan atau kesenangan, bahagia, bisa membantu temannya. Dia bergembira, dia bisa menolong temannya. Juga dari cerita si pohon apel yang tulus ini, kita bisa mengambil pesan moral selanjutnya. Dalam berbuat kebaikan, kita tidak harus meminta balasan dari orang lain. Setuju tidak? Setuju. Setuju tidak? Setuju. Setuju ya? Bisa diterapkan? Kalau dalam menolong seseorang atau menolong sesuatu tanpa ada harus mendapatkan imbalan, seperti itu. Itulah pesan yang bisa kita ambil dari cerita kita hari ini. Nah, selanjutnya karena kita sudah bermain peran, bagaimana perasaannya setelah kita bermain peran? Senang? Menarik tidak cerita hari ini? Menarik. Karena kegiatan kita hari ini sudah selesai,
ada baiknya sebelum kita pulang kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa sebelum pulang. Siap, berdiri, berdoa. Memasuki musim hujan, air sungai kita sudah naik. Pulang sekolah, pesan ibu jangan main di sungai ya. Satu, jangan main di sungai. Selanjutnya, karena sekarang juga musim hujan, buah-buahan sudah banyak. Sebaiknya pulang sekolah ganti baju dahulu. Silakan ganti baju. Habis itu makan siang, istirahat di rumah ya. Ingat pesan ibu ya. Ya, sekarang silakan kalian pulang ke rumah. Karena hari ini kita bermain peran. Penampilan yang terbaik yang didapat kemarin penampilan grup apa? Kelompok mana? Kelompok mangga. Silakan kelompok mangga terlebih dahulu pulangnya. Nanti dilanjutkan kelompok anggur.